Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa ya Kak ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan satu hari lagi Bapa untuk berkumpul bersama, menyembah nama-Mu Bapa, dan berada dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang besar, kuasa-Mu sungguh dahsyat, paling dahsyat, melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Maka dari itu kami mau hari ini memuji dan menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami, dan kami mau memberikan yang terbaik untuk nama-Mu. Kami siap Tuhan, dan kami memohon berkat-Mu, bimbingan-Mu agar ibadah hari ini dapat berjalan lancar, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita, sebab Tuhan kita maha besar. Yes. Angkat tanganmu dan katakan, sebab Tuhan kita maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ceritakan kerajaan Tuhan, betapa mulianya Tuhan kita. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau ya menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan kita besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita angkat tangan kita dan bertepuk tangan. Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Nyatakan bahwa Tuhan kita besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
dahsyat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadar bahwa tempat ternyaman, terindah itu ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tidak ada yang menandingi tempat itu. Tidak ada yang menandingi hadirat Tuhan. Kita rasakan damai yang tiada batasnya. Mari jemaat semuanya kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita ingat betapa tiada bandingnya kasih Tuhan. Nikmati bahwa Roh Kudus ada bersamamu, bahwa Tuhan ada di sampingmu, bahwa Yesus ada bersamamu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Mari jemaat Tuhan, Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian itu. Glory kiana maratararasi. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mari nikmati. Ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau,
Haleluya. Kami sembah Kau. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk ke Terima kasih. Tiada kata yang lain selain ku bersyukur. Terima kasih. Ku memuji-Mu, Bapa-Ku. Keinginan kami menikmati-Mu. Haleluya. Terima kasih. Syukur kami panjatkan. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa di dalam-Mu kami menikmati kedamaian itu. Ya Tuhan. Di dalam-Mu kami menikmati pembelaan yang luar biasa. Ya Tuhan. Terima kasih. Di hadirat-Mu kehausan kami dipuaskan. Ya. Haleluya. Putus asa kami Kau jadikan pengharapan yang baru. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Apapun di hadapan kami jalani bersama-Mu. Berjalanlah terus bersama kami ya Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri. Menyatakan firman-Mu untuk memimpin kami dalam kehidupan ini. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, aku percaya Engkau yang bersamanya. Ya, amin. Di dalam nama Yesus kami semua siap. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengajak kita semua dimanapun saat ini berada untuk membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada ibadah online kita di minggu kedua di bulan November dari Keluaran pasal 15 ayatnya yang ketiga. Yang memegang Alkitab bisa dibuka Keluaran 15 ayat yang ketiga, yang belum memegang Alkitab bisa lihat ke slide, ke layar ya. Sudah dapat? Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Amin. Tuhan itu pahlawan perang. 4 hari yang lalu pada tanggal 10 November kita bangsa Indonesia merayakan memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, negara bangsa yang kita cintai ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perkembangannya, kata pahlawan bukan hanya disematkan kepada orang-orang yang telah gugur di dalam medan pertempuran atau peperangan, tetapi juga disematkan kepada beberapa orang yang dianggap berjasa, seperti para guru dan pendidik. Mereka disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ada lagi para tenaga kerja, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Mereka disebut pahlawan devisa. Ada lagi orang-orang yang konsen kepada lingkungan hidup. Mereka disebut pahlawan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Jadi di dalam perkembangannya istilah pahlawan menjadi banyak, menjadi begitu beraneka ragam. Namun sekalipun banyak arti pahlawan yang berkembang saat ini, ada satu benang merah yang bisa mengaitkan semuanya itu adalah pahlawan bisa diartikan sebagai orang yang berkorban bagi orang lain. Atau di slide kedua saya tuliskan orang
yang memberi dampak positif kepada lingkungan atau orang lain. Jadi kalau acuannya adalah firman Tuhan dari kitab Zefanya pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17a dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saya kasih bold dan garis bawah kata memberi. Jadi pahlawan identik dengan memberi. Semua pahlawan, baik pahlawan kemerdekaan, pahlawan devisa, pahlawan lingkungan, pahlawan tanpa tanda jasa dan lain sebagainya. Itu ada satu kata yang mirip, yang sama, yang menjadi benang merah segalanya. Yaitu mereka memberi hidupnya, mereka memberi apa yang ada pada mereka untuk kebaikan lingkungan dan orang lain. Memberi daya, memberi doa, memberi dana, memberi data, memberi semangat, memberi motivasi, apa saja yang berkaitan dengan memberi, itu selalu identik dengan sikap para pahlawan. Namun di akhir zaman ini, di masa pandemi dan resesi yang terjadi hari-hari ini, semangat kepahlawanan ini mulai turun, mulai luntur, mulai hilang dalam kehidupan. Tidak banyak orang yang masih memiliki sifat dan sikap kepahlawanan, yaitu memberi tadi. Mengapa? Slide selanjutnya. Karena di akhir zaman ada satu nubuatan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu lalu, yang sudah digenapi, hampir semua digenapi. Jika Bapak Ibu Saudara ada waktu nanti baca di rumah dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ada beberapa nubuatan tentang akhir zaman di sana. Ada belasan, banyak sekali nubuatan. Nah, yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di ibadah kita ini adalah 4 hal saja saya ambil dari sekian banyak nubuatan tersebut. Yaitu kasih orang akan menjadi dingin. Suami tidak lagi mesra hangat dengan istri, demikian juga sebaliknya. Saya pernah sampaikan melalui mimbar ini di ibadah kita beberapa waktu yang lalu, angka perceraian di masa pandemi ini melonjak naik dan tinggi. Banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi penganiayaan, bahkan ada orang maling ketangkep dibakar habis-habis. Kasih akan menjadi dingin. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat apa itu definisi kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini mulai hilang. Keburukan orang dibuka, dieksekusi, dipersekusi, langsung dianiaya, bahkan dibinasakan. Kasih menjadi dingin. Tidak ada lagi pengampunan. Tidak ada lagi penerimaan di dalam kehidupan berkeluarga maupun bersosial. Di akhir zaman ini Timotius berkata, orang akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi orang yang ego. Lo, gua. Ringan sama dijingjing, berat pikul sendiri-sendiri. Ya, gitu. Tidak ada lagi satu perhatian yang diberikan. Ketika ada teman, sahabat, saudara yang mengalami penderitaan atau kesusahan, cuek. Karena memang sudah dinubuatkan di akhir zaman ini bahwa orang akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Semua selalu dikaitkan dengan uang. Tidak ada uang, tidak ada pertemanan. Itu yang saya sampaikan juga beberapa waktu lalu. Menjadi barometernya uang. Bekerja untuk uang. Melayani untuk uang. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang mendengar renungan pada hari ini, kita bukan menjadi hamba uang. Kita menjadi hambanya Kristus. Karena uang adalah Tuhan yang buruk, tetapi hamba yang baik. Kita jangan diperalat oleh uang. Dia Tuhan yang buruk. Karena mengejar uang, kita bisa menghalalkan segala cara
dan akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Apa yang gua dapat, apa yang bisa saya peroleh, apa yang saya bisa raih, tidak ada lagi kata memberi, tidak ada lagi kata memberkati. Saya mana, punya saya, ini saya dan saya. Tidak lagi ada kata memberkati, melayani, memberi. Karena di akhir zaman ini, sekali lagi sudah dinubuatkan, orang akan menjadi hamba uang. Dan yang terakhir, tidak suka berbuat baik. Semua ada tipu muslihat dan kejahatan. Saya bersaksi Bapak Ibu Saudara, kemarin istri saya tunjukkan sebuah chat dari seseorang, itu adalah bukti transfer. Waktu ditunjukkan kepada saya, dia bilang begini, Pak, ada nggak yang aneh dengan bukti transfer ini? Oh enggak ada, karena memang begitu bentuknya, kata-katanya, susunannya. Tertulis di situ 6 juta sekian. Tapi Papa tahu, kata istri saya. Waktu saya cek di rekening koran, tidak ada transferan ini masuk. Loh kok bisa? Kan sudah dikirim. Iya nih orangnya chat, Mbak kirim barangnya. Karena uangnya sudah saya transfer. Istri saya jawab, Anda mau saya laporkan ke polisi karena penipuan? Orangnya langsung hilang, tidak bisa dihubungi. Jadi segala cara dimanipulasi, tidak ada lagi niatan baik, yang ada niatan buruk. Tidak ada lagi sikap bagaimana orang bahagia, tapi bagaimana orang lain menderita. Itu di akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi hari-hari ini. Dan hari-hari ini sudah mulai digenapi semua. Tetapi message firman Tuhan hari ini, di minggu kedua ini bagi kita anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, kita harus berbeda dari dunia. Tetap miliki sikap kepahlawanan, yaitu hati yang mau memberi dan berkorban bagi orang lain. Seperti Bapa di surga. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bapa mengaruniakan, Bapa memberikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sifat Bapa, ini karakter Bapa. Di dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga, Bapa adalah pahlawan. Di dalam Zefania 3 ayat 17a dikatakan tadi, Dia yang akan memberikan kemenangan, Dia pahlawan kita. Bahkan di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Jadi Bapa memiliki semangat kepahlawanan ini, hati yang mau memberi, hati yang mau berkorban bagi orang lain, bagi kita umatnya di dunia ini. Itu sebabnya di slide selanjutnya saya tulis like father, like son. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan ini, kalau saya bertanya, seberapa banyak dari engkau yang mengakui dirimu sebagai anak Bapa, anak Tuhan? Ada? Kalau engkau mengangkat tangan, saya anak Bapa, maka like father, like son. Jadi seperti Bapa, memiliki karakter Bapa, yaitu karakter yang mau memberi, karakter yang mau berkorban, karakter yang mau melayani, karakter yang mau memberkati. Bukan karakter yang cuan sendiri, bahagia sendiri, orang lain susah, saya bahagia. Bukan itu, supaya kita dianggap serupa dengan Bapa. Bapa akan senang, saya punya anak. Kalau saya suka memberi, memberkati, anak saya tidak suka, saya akan kecewa. Tapi saya akan senang kalau anak saya suka memberkati, seperti saya suka memberkati, saya bahagia. Bapa lebih bahagia lagi. Kalau di tengah-tengah masa kesukaran ini, di masa yang sulit ini, kita tetap mempertahankan, kita tetap memiliki hati seorang pahlawan, hati yang mau memberi apa yang kau miliki, berikan kepada orang lain. Tidak harus masalah uang atau duit. Doamu, perhatianmu. Seperti yang pernah saya katakan, kalau setiap hari Minggu Anda menerima link ibadah Minggu dari gereja ini, share kepada orang lain.
teruskan kepada orang lain. Siapa tahu dia mengalami pergumulan, siapa tahu dia butuh dukungan doa. Ada firman yang disampaikan, memberkati hidupnya, menyelamatkan hidupnya. Engkau adalah pahlawan bagi dia. Bukan hanya kami yang berdiri di mimbar ini, tetapi Bapak Ibu Saudara Anda sekalian pun bisa menjadi saluran berkat buat orang yang lain. Hanya nge-share link khotbah minggu, ibadah minggu, itu pun sudah memberi berkat bagi orang lain. Di dalam perjanjian baru ada seorang tokoh yang bernama Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Dia melayani tidak lama, 3,5 tahun di dunia ini. Ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini melayani, dia melihat orang kelaparan, dia beri makan. Ketika dia lihat orang sakit, dia sembuhkan dan dia doakan. Bahkan ketika ada orang yang datang berpenyakit kusta, dia tidak tolak. Orang jauhi orang penyakit kusta, tetapi Yesus berkata sembuh. Yesus peduli. Yesus mau memberi diri. Yesus mau memberikan apa yang dia miliki bagi orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Yesus memberi hidupnya buat orang lain. Ketika Yesus mau berkorban buat orang lain. Mukjizat demi mukjizat terjadi di dalam kehidupannya Yesus. Ketika dia memberi makan hanya dengan 5 roti 2 ikan. Sisa 12 bakul Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berdoa bagi yang lumpuh berjalan. Ketika dia berdoa bagi yang buta bisa melihat dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita tangkap rema dari apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus menunjukkan sikap dan sifat kepahlawanannya, yaitu mau memberi dan berkorban kepada orang lain. Bapa pelihara dan Bapa memberikan mukjizat demi mukjizat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Engkau mau mengalami mukjizat dari Tuhan Yesus? Engkau mau mengalami mukjizat dari Bapa? Lakukan sikap kepahlawanan di dalam kehidupanmu. Tapi kondisi sekarang sulit Pak Pendeta. Tetapi sekarang kondisi tidak baik. Ya, pahlawan itu muncul ketika kondisi tidak baik. Kapan kepahlawanan itu bisa ditunjukkan? Yaitu di saat situasinya tidak baik dan tidak enak. Kalau semua baik, tidak perlu pahlawan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi ini, di masa-masa resesi ini, sifat sikap kepahlawanan itu dituntut dari kita. Diperlukan, sangat ditunggu-tunggu di akhir zaman ini. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan tadi di slide pertama, tema renungan kita di minggu kedua ini adalah menjadi pahlawan Kristus di akhir zaman. Menjadi pahlawan Kristus di akhir zaman. Mengapa? Karena 1 Yohanes 2 ayat ke-6 berkata demikian. Yuk kita baca bersama-sama di slide, di layar. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Siapa dia? Tuhan Yesus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang percaya katakan amin. Ya. Minggu lalu di minggu pertama semua sudah sakramen ya. Sakramen perjamuan kudus. Terima tubuh dan darah Yesus. Apa artinya? Apa maknanya? Sakramen perjamuan kudus. Artinya ketika kita makan tubuh dan minum darah Yesus, Yesus masuk manunggal di dalam kehidupan kita, menyatu. Nah, kalau kita sudah menyatu di dalam Kristus, kita berkata Yesus ada di dalamku, maka ada satu perintah yang Yohanes tulis, yaitu apa? Engkau dan aku wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Tidak ada alasan. Tidak ada penolakan ataupun tidak ada
kata-kata yang bisa kita katakan tidak. Harus. Karena ini adalah kemutlakan. Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya. Yesus sudah menunjukkan pengorbanannya, bahkan dia mati di Kalvari dan berkata, "It is finished." Kita pun harus sama seperti Kristus di akhir zaman ini. Kita hidup seperti Yesus dulu hidup karena kita satu dan manunggal di dalam Yesus. Kalau tidak, dipertanyakan apakah kita sudah merupakan anak Bapa dan anaknya Tuhan Yesus. Di perjanjian lama, yuk kita mundur beberapa kitab dari Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-12. Tadi perjanjian baru tentang Gideon, tentang Tuhan Yesus. Di perjanjian lama kita akan bicara tentang Gideon. Sudah dapat? Yuk, Hakim-Hakim 6 ayat 12. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepada Gideon apa? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Siapa Gideon? Gideon adalah seorang pengecut. Dia sembunyi di pengirikan karena takut ketemu orang Midian dan Amalek. Tetapi mengapa Tuhan katakan engkau pahlawan yang gagah berani? Bukan karena Gideonnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi di ayat yang di atasnya tadi dikatakan Tuhan menyertai engkau. Jadi yang membuat Gideon gagah berani bukan karena Gideonnya, tetapi ada penyertaan Tuhan atas Gideon. Jadi jangan lagi bilang saya miskin, saya enggak bisa, saya enggak berdaya menjadi pahlawan. Bukan keadaanmu yang membuat engkau bisa menjadi pahlawan, tetapi penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu yang akan memampukanmu menyertai dan memberkatimu menjadi pahlawan Kristus di akhir zaman. Orang yang mau menjadi pahlawan ada penyertaan Tuhan atas hidupnya. Buktinya ketika Gideon harus berhadapan dengan Midian dan Amalek yang jumlahnya begitu banyak. Hanya dengan 300 orang tanpa peperangan. Hanya meniupkan sangkakala. Midian Amalek binasa. Artinya sama seperti Yesus tadi di perjanjian baru. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita mau berkorban bagi orang lain, ketika kita menunjukkan sikap dan sifat kepahlawanan itu, Tuhan menyertai, Tuhan yang berperang bagi kita. Kita hanya menerima kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan. Engkau mau hidup di dalam mukjizat. Engkau mau hidup di dalam hal-hal yang luar biasa. Lebih dari keadaanmu hari-hari ini. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberkati. Jangan lagi berkata berat, tidak bisa, tidak berdaya. Kalau kita berkata demikian, kita menghina kuasa Tuhan yang besar. Karena janji Tuhan tadi dikatakan apa? Aku menyertai engkau. Coba ya, ganti kata engkau dengan nama kita pribadi lepas pribadi. Tuhan menyertai David. Ya, pahlawan yang gagah berani ya. Engkau dengan nama kita. Oke, 1, 2, 3. Tuhan menyertai David. Ya, pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Engkau pahlawan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya pahlawan Tuhan. Tuhan yang berfirman hari ini. Firman ini dulu atas Gideon. Tetapi firman Tuhan seperti saya katakan past tense. Tetapi juga present tense. Dan akan menjadi past continuous tense dan sampai selama-lamanya. Firman itu alfa dan omega. Kalau dulu berlaku atas Gideon, hari ini firman yang sama berlaku atas kita. Firman itu datang kepadamu dan berkata, aku menyertai engkau, pahlawan yang gagah perkasa. Engkau pahlawan yang disertai Tuhan. Jadi jangan takut, ada penyertaan Tuhan. Apa yang Tuhan perkatakan, lakukan saja. Apa yang Tuhan firmankan, lakukan saja. Engkau akan melihat setiap langkah hidupmu adalah mukjizat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan ya. Hidupku menggenapi firman-Mu.
tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Ada mukjizat di dalam hidup kita, di dalam setiap langkah kita. Ketika kita menggenapi firman Tuhan, yang hari ini datang bagimu, yang hari ini datang bagiku, yaitu Tuhan memilih engkau dan aku menjadi pahlawan-pahlawannya. Di akhir zaman ini, apa yang bisa kau berikan buat sahabat? Apa yang kau bisa berikan buat keluarga? Apa yang bisa kau berikan buat tetangga, buat rekan kerja dan lain sebagainya? Apa yang bisa kau berikan? Berikan. Doamu, perhatianmu, motivasi diri kita, kalau bisa duit kita berikan. Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Karena ketika Tuhan menyertai, Tuhan akan mencukupkan berlipat kali ganda semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang mau saya sampaikan. Message di dalam ibadah minggu kedua ini di bulan November ini. Engkau pahlawan Kristus di akhir zaman. Jadi jangan pernah apatis karena kondisi yang buruk hari-hari ini. Karena kondisi di akhir zaman ini seperti tadi dibuatkan begitu jahat. Kita harus muncul. Kita harus bersinar. Kita harus berbeda dari mereka. Karena kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus di akhir zaman. Gak usah takut miskin. Gak usah takut berkekurangan. Tuhan akan cukupkan segala keperluanmu. Kita punya Bapa yang kaya. Kita punya Bapa yang memiliki segalanya. Dia akan mencukupkan, memelihara, melipat gandakan, dan mengalahkan setiap musuhmu semua. Sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, kita akan tutup renungan ini dengan satu ayat firman Tuhan dari Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 di slide terakhir, dan saya akan selesai di sini ya. Bangkit dan bersinar. Mari kita baca bersama-sama Yoel 3 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata apa? Aku ini pahlawan. Katakan sekali lagi bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Aku ini pahlawan. Ada kata yang unik sebelum kata pahlawan. Orang yang tidak berdaya. Sepertinya berbeda ya. Kok di sini dikatakan orang tidak berdaya. Di sini dikatakan pahlawan. Biasanya pahlawan itu identik dengan kuat, gagah perkasa, kaya raya dan lain sebagainya. Itu tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara. Engkau pahlawan bukan karena keadaanmu. Engkau menjadi pahlawan bukan karena apa yang kau miliki hari-hari ini. Tetapi engkau pahlawan. Karena siapa? Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memilih, karena Tuhan yang menghendaki engkau menjadi pahlawannya di akhir zaman ini. Tempa mata bajakmu, persiapkan hidupmu, tempa pisau-pisaumu, siapkan semua apa yang kau miliki. Tuhan yang akan melipat gandakan bagimu. Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara besar bagimu. Gideon, seorang pengecut, bisa menjadi pahlawan mengalahkan Midian Amalek dengan hanya 300 orang. Daud yang kecil, Daud yang masih kemerah-merahan, Daud penggembala domba bisa mengalahkan Goliat, menjadi pahlawan yang luar biasa. Bukan karena Daudnya, tetapi karena roh Tuhan, penyertaan Tuhan atas Daud, dia bisa mengalahkan Goliat. Jadi perhatikan baik-baik. Yesus punya apa? Yesus gak punya Mercy. Yesus gak punya ATM, Yesus bukan orang kaya raya, Yesus gak punya rumah besar, tetapi Yesus bisa melakukan mukjizat. Yesus bisa menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan yang mati. Karena Yesus disertai oleh Bapa melalui Roh Kudusnya yang luar biasa. Mukjizat terjadi, bukan karena kita dan keadaan kita, tetapi hanya penyertaan Tuhan dan ketika kita mau melangkah menjadi pahlawan Kristus. Jadi konklusinya Bapak Ibu Saudara, hari ini miliki mindset yang baru. Jangan lagi katakan kepada dirimu, saya gak
punya apa-apa. Saya nggak bisa, saya nggak berdaya, nggak mampu. Tolak, itu intimidasi. Sekali lagi, itu intimidasi dari setan dan iblis yang membuat engkau tidak tahu identitasmu yang sebenarnya. Tetapi hari ini izinkan firman Tuhan merubah mindsetmu, identitasmu. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Seperti Kaleb di usia 80 tahun bisa merebut tanah yang Tuhan janjikan. Di usia yang sudah sepuh. Bukan karena Kalebnya kuat di usia 80, tetapi karena penyertaan dan janji Tuhan atas Kaleb yang membuat dia menjadi pahlawan yang luar biasa. Kita bisa. Jangan lihat keadaanmu, tetapi pandang kuasa Tuhan. Pandang kebesaran Tuhan. Pandang apa yang Bapa miliki atas hidupmu. Kalau Daud bisa, Goliat dikalahkan, Gideon bisa, Midian dan juga Filistin dikalahkan, Amalek dikalahkan. Dan kita pun pasti bisa mengalahkan semua tantangan hidup dan masalah hidup. Karena kita disertai oleh Tuhan. Amin. Jadilah pahlawan Kristus di akhir zaman. Jadilah orang-orang yang tampil beda. Jangan lihat usia, faktor ekonomi dan keadaanmu hari ini. Bangkit, Tuhan memilih kita menjadi pahlawannya di akhir zaman. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami memiliki identitas yang baru. Kami adalah pahlawan Kristus. Kami percaya penyertaan-Mu atas kami sempurna. Pakai setiap kami hari-hari ini. Seberapa banyak kami yang merespon firman Tuhan. Engkau yang mau dipakai Tuhan menjadi pahlawannya di akhir zaman. Bisa angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa buat engkau. Inilah Bapa, anak-anakmu yang mengangkat tangan. Yang menyerahkan hidupnya dan memberikan hidupnya berdedikasi seperti Gideon berkata, ini aku. Kami juga mau dipakai menjadi pahlawan Kristus di akhir zaman. Dan kami akan melihat setiap langkah-langkah hidup kami mukjizat. Kami akan melihat keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami. Kami akan melihat berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Kami adalah pahlawan Kristus. Kami tidak sama dengan dunia ini. Kami berbeda. Kami akan tampil dan bersinar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pilihan-Mu atas kami. Pakai kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang luar biasa hari ini. Dan sempurnakanlah berkat firman-Mu dengan berkat yang terbesar dan terbaik dari surga. Kami membuka hati kami mengangkat tangan kami, dan kami menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.